Hai cuy, balik lagi di channel gue Ucai. Kali ini gue bikin konten cuman reaction atau main game kayak sebelumnya. Karena udah bosen cuy, terlalu banyak lah reaction main game atau ya yang kayak gitulah. Udah terlalu banyak karena bosen jadinya. Makanya kali ini gue bikin konten yang agak sedikit berbeda. Cuman ngobrol-ngobrol aja biasa. Kita ngobrol-ngobrol satu pembahasannya tuh soal hubungan yang toksik gitu cuy. Hubungan yang toksik karena apa? Karena kemarin ada temen gue yang curhat ke gue tentang hubungan toksik, makanya itu gue pingin ngobrol tentang hubungan yang toksik ini, berbagi lah gitu. Siapa tahu di luar sana ada yang sedang menjalani hubungan yang toksik, atau ada yang pernah menjalani hubungan yang toksik. Pasti ada cuy, pasti ada, gue yakin pasti ada yang ngalamin hal kayak gini gitu. Hubungan yang toksik itu pasti ada dan banyak kalau kata gue sih hubungan yang toksik. Nah kali ini gue mau bahasnya dan ya sedikit agak nggak panjang, nggak lama juga durasi videonya, nggak, ini cuma sedikit nggak sedikit banget gitu lah, nggak segini gitu, nggak, agak lumayan ini garing ya. Oke. Bodoh ya, ini mah gua padanya yang sorry cuy, lihat tempat apa adanya, nggak kayak gimana ngedit biasa gitu kan. Enjoy, yang penting gua nggak pernah, ya gua padanya gitu, nggak dibuat-buat atau kayak gimana, ya real aja lah gini gitu. Nah kemarin temen gue punya cerita tentang toksik, hubungan toksik, dan dia pernah ngalaminnya. Hubungan yang toksik ini dia pernah ada di zona yang kayak gitu kan. Tapi dia untungnya udah enggak sih, sekarang dia udah enggak sama si cowok itu gitu, udah putus gitu lah sama cowoknya yang toksik ini gitu. Jadi gue bacain aja deh ya, gue bacain curhatan temen gue ini gitu. Gue juga udah izin ke dia dan dia memperbolehkan gue buat sharing tentang hubungan dia yang toksik ini, tapi dengan syarat nggak boleh nyebutin nama kata dia gitu. Ya udah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, cuman ini kan cuman sharing doang gitu kan ya cuy. gue bacain gini nih. Jadi dia cerita ke gue, dia curhat ke gue kayak gini: aku pernah punya pacar yang toksik dan kita jalanin hubungan 4 tahun. Wow, lumayan juga cuy, lumayan juga. 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar cuy. Dari awal pacaran sampai tahun ketiga semuanya baik-baik aja kata dia gitu. Berantem paling cekcok wajar kalau dalam hubungan. Si mantan gue ini sering selingkuh, mungkin udah jadi hobinya dia. Sering banget soalnya aku mergokin dia selingkuh selama kita pacaran 3 tahun. Buset, selama 3 tahun cowoknya sering selingkuh gitu kan. Oke. Bodohnya aku selalu luluh terus sama dia kalau abis berantem atau ngelihat dia selingkuh. Tetapi jalan hubungan lebih dari 3 tahun, maju ke 4 tahun, di situ dia mulai berubah. Nah, di sini dia mulai berubah pas mau jalan ke 4 tahun. Di situ dia mulai berubah jadi lebih agresif. Buset, jadi lebih agresif. Dia mulai berubah jadi agresif dan berani mukul. Nah, ini toksik nih, udah mulai masuk ke toksik nih ya. Udah mulai agresif terus berani mukul. Baru juga pacaran gitu kan, udah berani mukul. Nah, bahkan permasalahan sepele pun bisa jadi besar gitu kan. Ya, orang-orang toksik kan biasanya nggak bisa mengontrol emosinya gitu kan. Beda kalau misalkan, ya misalkan orang-orang biasa nih, kalau misalkan emosi dalam hubungan paling ya cuman, kalau nggak cowoknya diem ya negor si ceweknya dengan cara omongan gitu kan, nggak pakai pukulan gitu. Nah sekarang gue jadi lupa lagi tadi baca sampai mana. Oh ya, ini ya, permasalahan sepele jadi besar itu ya. Aku pernah ditonjok bibir aku sampai berdarah kata dia. Buset, kacau ya, ditonjok sampai berdarah loh. Kacau ini mah.
Ini kacau sih cuy, tonjok sampai berdarah itu, wah kacau sih. Soalnya apa, iya, lu tuh baru pacaran coy, lu baru pacaran tapi lu udah berani mukul, apalagi nonjok mukanya sampai berdarah itu, buset, parah banget tuh. Ya mungkin cowoknya ngeliat ya bodo amat gitu kan, mungkin cowoknya ngeliat video ini terus tahu buat temen cewek lu, ya terserah gitu kan, mau kayak gimana ya bodo amat ya, masih tahu sih, pernah ketemu juga sih soalnya sama cowoknya. Tapi ya udahlah, mungkin dia nonton, kalau enggak ya bodo amat, nonton bodo amat, enggak nonton ya udah gitu. Nah lanjut ya, kita lanjut cuy, kita lanjut. Gue tadi sampai mana lagi, gue lupa lagi deh, buset, gue lupa lagi mana yang nonjok berdarah itu ya, tadi sampai nonjok berdarah. Nah dan dia ngancem aku sering banget katanya, oh dia sering ngancem, habis mukul dia ngancem gitu kan. Aku berusaha buat ngelawan pun gak bisa. Yang lebih parah lagi, aku pernah mergokin dia tidur sama cewek lain yang aku kenal. Dan di saat itu aku marah dan tegur dia, malah dia yang balik marah, gak terima dan mukul aku lagi. Buset, ini kacau ya, ini kacau loh. Jadi cowoknya tuh selingkuh nih ya, jadi cowoknya tuh selingkuh sama cewek yang dikenal gitu. Jadi ceweknya dia kenalnya sama si ceweknya, ya si ceweknya dia kenal sama ceweknya yang tidur bareng sama cowoknya itu gitu kan. Terus si ceweknya tuh negur gitu kan, terus cowoknya malah balik marah dan mukul lagi gitu kan. Wah itu sakit sih, itu toksik, sakit parah, kacau. Nah di situ aku udah mulai muak sama semuanya dan memutuskan buat pergi dan ya mengakhirin hubungan yang gak sehat ini, kata dia gitu. Alhamdulillahnya sekarang udah 1 tahun lebih aku lost contact sama dia, dan ketemu dia pun aku jadi takut. Oh ya, I know. Jadi semenjak kejadian itu yang dia ketahuan tidur sama cewek yang dikenal itu, setelah itu si cewek dia tuh negur dia, terus dia marah, terus mukul dia. Dan di situ mulai ceweknya teh mikir mungkin ya, wah ini hubungan udah gak sehat gitu kan. Emang gak sehat sih, itu emang bener-bener udah gak sehat sih. Buat apa dipertahanin juga kan, meskipun cowoknya ganteng, meskipun cowoknya tajir atau kayak gimana pun, buat apa juga kan dipertahanin kalau misalkan berani mukul kayak gitu kan. Udah toksik banget sih itu kan. Nah ceweknya tuh kan di situ temen guanya langsung mikir ini hubungan udah gak sehat dan ya gue harus cabut gitu kan. Gue harus akhirin semuanya dan ya udah gitu, udah nggak mau kenal lagi. Terus kata dia kan nggak mau kenal lagi dan nggak mau ketemu lagi, lost contact, nggak mau ketemu, dan ketemu pun jadi takut. Nah berarti kan dalam segi ini dampak dari toksik ini, kita sekarang ngomongin dampaknya deh ya. Dampaknya itu jadi ada trauma tersendiri gitu dalam kasus toksik ini, dalam hubungan yang toksik ini ada ketraumaan tersendiri. Jadi mulai ya kan, temen gue aja sampai takut buat ketemu lagi gitu kan. Itu berarti udah trauma jadi kebayang-bayang saat dia dipukul atau kayak gimana gitu kan. Ya namanya juga cewek lah cuy gitu. Nah dampaknya si toksik ini pasti ada dampaknya sih ke mental pasti. Jadi dampaknya tuh toksik tuh kalau kata gue sih, jadi kalau buat nggak percaya lagi berkomitmen itu bisa aja sih dampaknya jadi ke situ gitu kan. Jadi gimana ya, jadi mau berkomitmen lagi, mau menjalani hubungan dan menjalani komitmen lagi itu jadi nggak mudah percaya, dan dia pasti takut gitu, trauma gitu kan. Terus pasti jadi nggak percaya diri juga, soalnya kan apalagi yang hubungannya lama gini gitu kan, terus ngejalanin hubungan yang toksik ini lama gitu kan, dia pasti jadi nggak percaya diri. Soalnya setiap dia
ngelawan, setiap dia mengeluarkan statement dia atau dia ngomong negur si cowok itu selalu dibantah, bahkan selalu dipukul atau dikerasin kayak gitu kan. Otomatis jadi nggak percaya diri dan iya jadi ngerusak semuanya gitu kan. Jadi ada dampaknya gitu, kacau. Mungkin di luar sana ada yang ngalamin hubungan yang toksik, bahkan ada ya atau enggak yang sekarang masih menjalani hubungan yang toksik. Cowoknya bisa mukul atau enggak cowoknya kayak gimana gitu kan, bisa aja di luar sana ada juga yang kayak gitu. Di sini gue langsung ngebahas aja tentang sarannya ya, saran menurut gue gitu kan. Menurut gue orang awam yang gue sih ya gue jujur banget misalkan cewek gue nonton atau kayak gimana, jujur banget kalau misalkan gue kalau marah atau enggak berantem cekcok, paling gue diem gitu. Kalau nggak diem ya gue paling ngomong diem. Paling parahnya lagi gue pernah ngalamin, ya gue jujur aja ya, paling parahnya lagi paling gue kayak misalkan gue lagi ngerokok gitu ya, gue lagi emosi gitu kan, paling gue ngelempar rokok doang, tapi ngelemparnya bukan ke si ceweknya gitu, cuman gitu doang lah, ngelempar ke depan atau ke bawah gitu kan. Itu bukti kalau gue emosi gitu kan. Nah, habis itu gue langsung cabut atau enggak gue langsung diem gitu kan, di mana gitu kan, ya udah diem rokok ya udah gitu, mencuekin dia gitu kan. Tapi nggak lama gitu kalau gue kayak gitu. Soalnya apa, gue pun ada sedikit gimana ya, kesal juga kalau ngelihat cewek, ada cowok yang mukul cewek, karena ya gue punya trauma tersendiri gitu cuy, punya trauma tersendiri ngelihat cowok mukul cewek gitu. Dan gue pun gue pernah ngelihat langsung, ini gue pernah ngelihat langsung temen deket gue cowoknya, dia pacaran sama cewek, dia pacaran, dia hubungannya lama. Nah, gue pernah sekali-kali gue tidur di kosannya dia, gue lagi main terus gue ketiduran di kosan temen gue itu yang cowok. Nah, dia tuh lagi berantem cuy, dia lagi berantem, gue tidur. Tapi tidur kayak gimana, tidur ayam ya, bisa disebut tidur ayam ya, jadi tidur enggak, sadar enggak gitu. Tapi gue gimana ya, jadi matanya tuh nggak merem total gitu, enggak, agak sedikit ngeliat gitu. Nah, dia lagi cekcok, kedengeran sama gue sih, kedengeran dia lagi cekcok. Terus gue nggak ngeliat dia mukul sih, nggak ngeliat mukul, tapi gue ngedenger ada suara doak gitu. Terus pas gue melek, ceweknya udah ada di kamar mandi gitu, kayak jadi kayak nggak tahu didorong atau dipukul, nggak tahu. Itu udah termasuk toksik sih kalau kata gue ya. Pokoknya udah pakai fisik atau apapun itu udah termasuk toksik gitu. Nah, gue pernah ngalamin juga. Nah, jadi saran gue sih, ya susah sih orang-orang toksik kayak gitu sih. Jadi ya udah jadi watak kali ya, jadi susah, udah bisa tahu kayak gimana kan. Dan waktu itu pun waktu gue ya nyaksiin temen gue kayak gitu, gue nggak tahu dia mukul atau dia ngedorong ceweknya, pokoknya mental aja ceweknya, dan dia ada suara dak gitu kan, kayak jatuh gitu cuy. Sumpah ini nggak ada gue nggak ada sumpah, pernah gue nyaksin kayak gitu. Dan gue mau ngasih tahu cowoknya pun ya susah cuy, kalau misalnya orang-orang kayak gitu dikasih tahu bakal makin keras gitu, daripada gue ikut campur hubungan dia. Kecuali kalau gue ngeliat langsung ceweknya dipukulin, ceweknya di bawah tonjok-tonjokin, gue bakal misahin mungkin ya, misahin doang gitu kan. Jadi ya saran gue buat kalian di luar sana, buat kalian di luar sana yang masih menjalani hubungan, terus si hubungannya tuh udah nggak sehat gitu, apalagi cowok lu berani main tangan. Iya, kalau misalkan selingkuh doang nggak main tangan gitu ya, kalau emosi ya itu masih bisa diomongin lah gitu. Tapi kalau udah main tangan itu udah, lu harus cabut, lu harus udahin semuanya, udah nggak baik gitu, udah pasti nggak baik gitu. Itu pun ya mikirnya gini aja cuy, itu lu baru pacaran, belum hubungan yang lebih serius lagi, tapi udah kayak gitu kan udah kacau cuy. Jadi lu mendingan cabut, dan ya udah cabut, lu putusin. Saran gue ya, lu cabut, ya udah buat ngapain lagi, buat dipertahanin sih gitu. Lu cabut, terus lu cari lagi cowok di luar sana. Gue yakin kok masih banyak cowok di luar sana yang lebih baik dan lebih bisa menghargai lu gitu kan. Kayak gitu sih, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi jangan lu diem, lu nggak ngelawan. Apalagi nggak ngelawan itu salah banget, itu malah makin diinjek kalau kata gue ya. Kalau gue jadi cewek sih, dapet cowok kayak gitu ya gue langsung cabut lah.
berani mukul gue lo gitu kan, nyokap bokap gue yang ngemukul gue gitu kan. Nah itu aja sih mikirnya. Jadi ya cabut sih, menurut gue itu cabut sih, udah nggak sehat kalau kayak gitu. Kasihan ke diri lu juga, dan ya itu pun masih pacaran udah berani kayak gitu, apalagi nikah cuy. Jadi mendingan cabut sih, saran gue buat orang-orang di luar sana yang masih menjalani hubungan toksik nggak sehat kayak gitu. Jadi cabut, saran gue cabut. Dan ya udah, lu cabut, nggak usah stay di situ dan gak usah mempertahankan gitu. Mau si cowoknya ngemis kayak gimana pun ya udah cabut. Pokoknya kalau udah main tangan udah kasar ya udah cabut gitu kan. Berani mukul apalagi, ya maksud gue main tangan dan kasar tuh ya mukul gitu cuy. Itu udah nggak sehat sih kalau kata gue ya. Ya pastilah, bukan kata gue doang, pasti orang di luar sana tuh setuju gitu kan tentang yang tadi gue keluarin gitu, opini gue, statement gue gitu cuy. Ya gue di sini cuma ngobrol-ngobrol santai doang sih cuy, ngobrol-ngobrol kayak gini santai gitu, nggak serius banget. Gue ngedit pun ntar bakal ala kadarnya gitu kan, yang penting enjoy lah cuy. Semoga omongan gue bukan selama ini ya, jadi ya selama inilah, selama gue bikin konten-konten, kalau misalnya ada kesalahan kata ya sorry, atau ada salah ucapan atau apapun itu sorry banget. Soalnya gue bukan orang yang gimana gitu kan, gue masih banyak belajar cuy gitu. Gue masih banyak belajar ya, sorry banget. So buat kalian yang belum subscribe, di subscribe ya dulu cuy gitu. Itu aja lah iklannya, gue mau ngomong sendiri iklannya, soalnya ngeditnya ini jadi gue ngomong sendiri aja. Jadi jangan lupa di subscribe. Ntar di bawah sini nih, di bawah sini ada subscribe sama lonceng, jadi jangan lupa di subscribe. Menyambung silaturahmi kita, komentar lah, itu bisa komentar atau ada yang menjalani hubungan toksik, komentar di bawah, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing gitu kan. Itu coy. Dan gue pun sebenarnya panjang banget curhatan temen gue ini, panjang banget, tapi kalau gue bahas semuanya capek coy gitu. Jadi ya intinya aja lah gitu, intinya dan ya intinya doang. Dan ya paling segitu aja cuy. Jadi ya balik ke intinya yang tadi gue bilang, saran gue sih cabut. Udah, lu cabut, lu cari pasangan lagi di luar sana yang lebih serius dan bisa menghargai lu gitu. Itu coy. Oke, buat wanita-wanita di luar sana atau buat cowok-cowok atau siapapun lah gitu yang menjalani hubungan yang toksik gitu. Soalnya gue belum denger sih hubungan yang toksik dari pihak cowok gitu. Jadi cowoknya dipukulin sama ceweknya, nggak tahu sih, ada aja kayaknya pasti, tapi kebanyakan cewek kalau nggak salah, kalau setahu gue gitu ya. Jadi ya gue di sini nggak ngomongin cewek cowok enggak sih, yang penting gue di sini ngomongin hubungan yang toksik aja gitu. Jadi cabut aja mendingan gitu kan. Cara ngadap apa sih, cara melawan dampaknya gitu ya. Ya dengan cara lu happy gitu, lu main sama temen lu cerita sama temen lu main, lu nongkrong, lu pokoknya lu enjoy aja, happy gitu. Ntar dengan lama kelamaan si dampaknya itu bakal hilang sendiri gitu, kalau misalkan lu enjoy, lu happy gitu cuy ya. Saran dari gue gitu, dan opini gue seperti itu tentang hubungan yang toksik. Next gue bakal ngebahas apa lagi, gue bakal sekarang ngebahas aja dulu reaction atau main game. Next gue bakal bikinnya lagi. So jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you banget, makasih banget support channel gue Ucai, dan see you in the next video cuy. Oke. Dadah.